Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ete Marete Bararete di akun Kansi Yuk. Nah, kali ini Ete akan membahas mengenai matematika ekonomi ya. Ini merupakan pembahasan yang biasanya muncul pada UAS ya, baik UTM, UO maupun THE. Ya, jadi mungkin bisa membantu teman-teman buat belajar ya. Nah, nanti ada materi yang akan Ete share. Yang akan Ete share itu Ete dapat dari acara webinar Lecturing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka pada tahun 2021. Nah, kebetulan waktu itu Ete ikut, jadi Ete dapat filenya. Nah, itu Ete akan share lagi kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Oke, Ete share screen. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ya. Ini Lecturing Matematika Ekonomi. Lecturing itu biasanya dilakukan untuk beberapa mata kuliah yang sulit ya, biasanya seperti matematika ekonomi, statistika ekonomi, teori ekonomi mikro, terus ada apa lagi ya? Dan lain-lain, mungkin saya lupa ingat ya. Nah, biasanya ini diadakan setahun sekali, bukan setahun sekali, jadi ya setahun sekali, tapi di bulan itu berurutan gitu. Seperti halnya yang kita tahu bahwa banyak webinar-webinar yang dibuat oleh Kaprodi, baik itu mengenai mata kuliah maupun mata kuliah berpraktek gitu. Pokoknya ini akan Ete bacakan atau Ete bawakan kembali buat teman-teman yang waktu tahun 2021 sampai sekarang belum pernah ikut acaranya. Ini Ete share ulang. Ini dibuat oleh pemateri bernama Bapak Muhammad Ikhwan ya. Bapak Ikhwan, Magister MS, sarjana itu apa ya? Ilmu komunikasi kah? Informatika? Ya, tidak tahu. MSI ini jurusan apa? Sistem informasi, benar. Magister Sistem Informasi. Ya. Oke, tips sukses untuk UAS ya. Yang pertama itu pahami kata kunci tiap nomor soal. Jangan ada nomor yang dibiarkan kosong. Terus jawaban itu harus struktur dan rapi. Nah, hasil akhir jawaban diperjelas. Nah, benar dipastikan bahwa jawaban sudah terkirim dan tidak tertukar dengan mata kuliah lain. Ya, ini mungkin dulu saat 2021 itu lagi saat COVID ya. Jadi sistemnya lagi THE ya. Nah, untuk cakupan materi pada matematika ekonomi atau dengan kode ESPA 4122 ini ada yang pertama ada himpunan dan sistem bilangan, yang kedua ada pangkat, akar, logaritma, serta banjar dan deret, yang ketiga ada fungsi, yang keempat ada penggunaan fungsi linier dalam ekonomi, kelima ada fungsi non-linier, yang keenam ada penggunaan fungsi non-linier, yang ketujuh ada limit dan turunan fungsi, yang kedelapan ada penggunaan fungsi turunan dan ekonomi, yang kesembilan itu maksimum dan minimum suatu fungsi. Nah, untuk modul 1 sampai 3 ya,
Ini modul 1 yaitu materinya yaitu himpunan dan sistem bilangan. Nah, analisis yang analisis kesalahan mahasiswanya itu seperti operasi himpunan, mengubah basis bilangan, dan menyelesaikan ketidaksamaan biasa, menyelesaikan ketidaksamaan mutlak. Nah, untuk modul 2 itu pangkat, akar, logaritma, serta banjar dan deret. Nah, ini tuh analisis kesalahan mahasiswanya itu memanipulasi bentuk pangkat dan logaritma, lalu ada penerapan dan pertumbuhan dan penyusutan dan perhitungan bunga. Yang modul ketiga yaitu fungsi, menyusun persamaan garis atau sebaliknya. Nah, untuk skema himpunan, ya, skema himpunannya seperti ini. Oke, sekilas saja. Nah, untuk cara ubah basis bilangan, ya, ini di modul 1, Bu. Mungkin kakak-kakak pernah lihat, ya. Seperti contoh di bawah ini, 325 dan juga 1101. Ini yang binar bukan sih? Mirip binar, ya. Nah, pokoknya ini cara menyelesaikan untuk cara mengubah basis bilangan, ya. Biasanya kita pernah lihat sih soal kayak gini, entah itu di diskusi atau di tugas ataupun di UAS, ya. Nah, ya betul, binar, ya. Nah, untuk konversi desimal ke binar itu, cara yang pertama yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 2, yaitu basis, ya. Nah, cara ini merupakan cara yang sering digunakan oleh banyak orang. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kakak-kakak, teman-teman semuanya, atau adik-adik semuanya dilihat di layar ini, ya. Apakah kecil yang gede? Oke, ini lebih gede. Ntar dulu, kita lihat dulu. Kegedean. Nah, segini aja. Buat teman-teman paham ya ini. Kan ini 77 dibagi 2 itu kan sama dengan 38. Nah, itu tuh kan sisa 1 dari 7. Dari 77 dibagi 2 itu 38 ditambah sisa 1. Karena kalau 38 dikali 2 kan itu sama dengan 76. Gitu kan. Jadi sisa 1 gitu. Begitupun dengan 38 dibagi 2 itu 19, sisanya 0 karena memang habis dibagi, ya. Kalau yang 19 dibagi 2 itu 9 sisa 1 karena 9 dikali 2 itu kan 18. Nah, akhirnya sisa 1. Terus 9 dibagi 2 itu dapat 4 sisa 1 kayak gitu dan seterusnya, ya. Oke, untuk soal latihan ini cara untuk mengerjakan yang 98 yang binar sama dengan 2 ini, itu juga kayak tadi caranya, ini 2-nya ini dibuat jadi pembagian, ya. Dan itu ini dapat 1010 itu dari mana? Jadi 0 yang pertama ini tidak dihitung. Jadi yang kedua baru kita masukkan nominalnya ke, misalkan ini kan sisa 1 berarti masuk sini 00. Dan yang 1 ini kayaknya 0-nya ini masuk ke 1. Jadi 10. Atau gimana ya? Gitu kayak menurut pemahaman Nah,
Lanjut aja, mungkin kalau binar itu mudah ya, masih termasuk mudah. Kalau misalkan deret, banjar itu agak ribet sih menurut Ete, sama bunga majemuk, pertumbuhan, penyusutan itu juga lumayan ya. Nah, untuk bunga majemuk sendiri, bunga majemuk itu merupakan suatu jumlah yang menyebabkan uang pokok menjadi naik untuk sejumlah waktu yang diberikan. Nah, jumlah bunga majemuk dan uang pokok disebut jumlah uang majemuk. Nah, interval waktu yang sama dan berturut-turut disebut periode konversi atau periode bunga. Nah, tingkat bunga yang dikutip sebagai tingkat bunga tahunan disebut tingkat nominal. Ya, teman-teman. Nah, untuk ini penjelasan tambahan yaitu apabila P adalah uang pokok mula-mula, I adalah tingkat bunga per periode konversi, dan N banyaknya periode konversi, jumlah uang majemuk A pada akhir N periode konversi, maka dapat diperoleh A itu apa tadi? Uang majemuk A itu tadi ya, jumlah uang majemuk pada akhir periode konversi ya. Nah, P-nya ini kan tadi uang pokok mula-mula, satunya itu dari rumus, I-nya itu yaitu tingkat bunganya. Dan lalu N itu banyaknya periode konversinya ya. Lalu untuk rumus bunga majemuk yaitu I-nya ini tingkat bunga sama dengan jumlah uang majemuk dikurangi oleh uang pokok mula-mula. Nah, lalu di sini ada misalkan pembayaran bunga dilakukan dalam M kali setahun, frekuensi pembayaran pada tingkat bunga I per tahun, maka tingkat bunga dalam setiap periode adalah I dibagi M, dan jumlah periode bunga seluruhnya yang dibungakan lagi selama N periode adalah N dikali M dan rumus untuk menghitung seluruh uangnya, yaitu rumusnya Fn sama dengan A sama dengan P dalam kurung, buka kurung 1 ditambah I bagi M tutup kurung N dikali M. Agak ribet sih. Contohnya aja ya. Contoh, kita pakai contoh, kita kecilin dikit biar ada. Contohnya gini, suatu modal sebesar, contoh pertama yaitu suatu modal sebesar M dipinjamkan dengan bunga majemuk. Nah, suku bunga yang ditetapkannya itu sebesar 12% per tahun. Nah, jika penggabungan bunganya dilakukan triwulan, tentukan selama 5 tahun. Yang pertama, tentukan periode bunga. Periode bunga, untuk rumus periode bunga, untuk periode bunga itu rumusnya adalah karena satu triwulan itu 3 bulan ya, maka periode bunga adalah 3 bulan ya. Lalu yang kedua, yang B ini frekuensi penggabungan. Frekuensi penggabungan itu gimana maksudnya? Nah, ini penggabungan itu yaitu 12 ini 12% per 3 bulan sama dengan 4 ya. Begitu kan? Kalau nggak salah ya. Nah, untuk yang C ini besar suku bunga untuk setiap periode ya. Nah, bunganya itu kan 12%, terus 4-nya ini adalah total dari frekuensi penggabungan ini sama dengan 3%. Jadi totalnya hasilnya ya. Ini maksudnya 12 bulan ya, kayaknya yang atas itu 12 bulan dibagi 3 bulan. Maksudnya setahun dibagi 3 itu kan 4 hasilnya. Kayak gitu deh kayaknya ya. Itu takut salah. Saya itu kan bukan tutor. Terus di sini ada banyaknya periode bunga, yaitu kan sini 5 tahun nih, di atas ini 5 tahun.
5 tahun dikali 4, 4-nya itu dari frekuensi penggabungan ini, ya, sama dengan totalnya 20. Nah, ini kayaknya 12 bulan ya, bukan persen. Karena persen pasti ada tanda persennya. Ini kayaknya 12 bulan, ya, atau 1 tahun. Oke. Untuk contoh kedua, misalkan ada uang sebanyak $1.000. Itu dolar bukan? Itu kayaknya dolar ya. Dibungakan setahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun dan diambil dalam setahun sekali, maka berapakah jumlah uang tersebut setelah 6 tahun? Nah, diketahui P-nya itu uang ya, uang yang dipunyanya yaitu $1.000 itu bunganya 5%. Kalau di ini tuh kalau 0,5 itu desimal atau apa ya? Desimal ya? Tuh, saya lupa deh. Terus M itu dari rumus M itu 1 ya. Terus N itu apa sih namanya? Tadi N itu apanya? Jangka waktunya kan? Kalau nggak salah ya. N periode, ya, periodenya. Nah, jadi kita masukin aja ke rumus. Itu apa tadi? Lupa lagi. Astagfirullah, ini A itu kayak jumlah uang majemuk ya. Ini rumusnya A sama dengan P dibuka kurung 1 ditambah I per I dibagi M buka tutup kurung N dikali M. Ya, A-nya ini 6 tahun ya. 6 tahun yang ini. Nah, untuk 1 ini dari rumus, terus I-nya itu suku bunganya kita pakai yang 0,05 atau 1 ya. Nah, ini 6 dikali 1 dari mana? Ini satunya ini kayaknya dari M ya. N itu kan periodenya, dan M itu adalah, M itu tadi apa ya? Ini pokoknya dari rumus M-nya 1 ya, sama dengan 1000 kita pindahin ke kanan ya. Terus di sini 1 ditambah 0,5 yaitu 1,0,5 terus tutup kurung 6. Terus di sini 1000 1,34 dari mana? Ini dikalikan 6. Nah, terus sama dengan totalnya yaitu $1.340. Kalau nggak salah gitu sih. Oke, itu contoh soal kedua. Ini contoh soal ketiga. Seorang menginvestasikan Rp1 juta pada 6% dimajemukkan setengah tahunan ya. Nah, carilah jumlah uang majemuk A dan bunga majemuk I setelah 2 tahun. Nah, untuk pembahasannya, P itu kan asal mulanya kan punya 1 juta nih. Itu kan suku bunga ya. Dan itu tuh setengah tahunan ya. Dan bunganya itu cuma 6%. Nah, setengahnya dari 6% itu kan 3%. Jadi sama dengan 0,03. Nah, N-nya itu atau periodenya itu yaitu 4 tahun. 4 tahun bukan 4 tahun. 4 karena apa? Karena konversi setiap setengah tahun itu ada 4 periode dalam 2 tahun. Misalnya setengah dari setahun ini kan kalau 6 bulan itu kan kalau 2 tahun dapat 4 kan. Ya itulah maksudnya ya, semoga paham. Nah, terus pokoknya ada 4 6 bulan dalam 2 tahun itu. Nah, maka ini
uang awalnya itu kan 1 juta. Nah, ini kan dimasukin rumus nih, ada buka kurung 1 ditambah 0,03, terus ini adalah periodenya yaitu 4 dikali 4 ya, terus sama dengan 1 juta buka kurung 1,03 dari mana, dari sini pokoknya ya, ikutin contohnya, terus ini 4 dari sini, nanti akan didapat hasil dari hasil penjumlahan totalnya yaitu P1 ini 1 juta ya, ini koma di belakang 81 ini bacanya gimana ya, 1.125.508.81 dan bisa juga dengan cara bukan dengan cara, ini lanjutannya kan tadi dicari jumlah uang majemuk. Nah, ini jumlah uang majemuknya, terus ini bunga majemuk I setelah 2 tahun. Ini untuk bunga majemuknya yang bawah itu I-nya I sama dengan A dikurangi P sama dengan Rp 125.508,81 dikurangi 1 juta dari awal mula punya uang ya, atau yang diinvestasikan yaitu 1 juta di atas ini, terus sama dengan totalnya tinggal dikurangi aja, mendapatkan hasil 125.508,81. Ini yang di 81 ini sebenarnya bisa dihitung atau enggak, kita fokus ke ini aja mungkin ya, mungkin itu tuh sebenarnya 1.125.508 itu peraknya kayaknya, mungkin 81 dan seterusnya itu ya. Oke, terus bagaimana dengan pertumbuhan penyusutan? Nah, untuk contoh nomor 4 kita akan bahas ya. Pada tahun 2020 penduduk Indonesia itu jumlahnya 179 juta jiwa. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,98%. Nah, berapakah jumlah penduduk tahun 2030? Nah, untuk menjawabnya kita masukkan rumus ini. Pakai rumus ini. 179 dari mana? Ini dari sini. Cuma kita tambahin nolnya. Ya, ini juta jiwa, juta ya. 179 juta jiwa ya, buka kurung, ini dari rumus 1. R-nya itu adalah tingkat pertumbuhan 1,98%, lalu dibagi dengan 100%. Terus ini 9-nya dari mana? 9 ini adalah periodenya 2020 sampai ke 2020 sampai ke 2030 itu kan 9 tahun ya, apa 10 ya, harusnya ya, pokoknya di sini kayaknya 9 tahun ya, karena mungkin ya 9 tahun. Oke, terus di sini 179 ini seperti biasa, 1 dari atas 0,0198 karena 1,98 bagi 100 ini kan 0, nambahin 0 dari depannya ya, 0,0198 tutup kurung 9 periode 9 ya. Nah, ini tinggal turun lagi ya, pokoknya kalau udah tahu rumus pasti kita bisa mengisi ke bawahnya ya. Ini dihasilkan dari atas ini ya, terus 9 ya tetap turun dari ada atas sana. Nah, untuk 179 ini kita turunin lagi dari atas gitu kan.
Terus ini 1193 dapat dari mana? Pokoknya dari sini. Dari ini dikali ini, kali 9 ini mendapatkan ini. Ya. Lalu di sini di sini ada 179 itu dikali coba saya kotrek dulu. Salah. 179 dikali 1,193. Ya benar dikali ya. Jadi 179 itu dikali 1,193 itu hasilnya adalah 213. 213. Lu bacanya gimana, ratusan juta ya. 213 547.000 jiwa. 1,098. Oh, bukan dikali sih sebenarnya, dibagi ya, itu salah ya. Tadi salah. 1,01. Ulang lagi. 1,01. Astagfirullah, salah mulu. 1,0198. Ini bukan dikali, dibagi ya, dibagi 9. Kok aneh, hasilnya aneh ya. Coba. Ya kayak gitu deh. Semoga paham ya. Itu kok agak bingung-bingung. Biasanya kok di belakang itu kan benar ya. Bener deh. Bener teh. Kayak gitu. Oh, contoh yang kelima yang ini ya, harga sebuah barang setiap tahun menyusut 20%. Nah, jika harga pembelian barang tersebut Rp 40 juta. Nah, harga pada tahun keempat adalah untuk A ini harga pembelian barang ya, ini 40 juta. R-nya itu adalah bunganya mungkin ya. Penyusutan itu kan 100%. 100% nih. 20%-nya dari mana? Ini menyusut 20%. Nah, sama dengan 80%. 80% itu kalau didesimali 0,8. Nah, kita rumusnya itu U4 sama dengan A dikali R pangkat 3 ya. Nah, ini 40 juta. 40 juta yang dari atas tadi. Ini 8 dari mana? 8-nya dari sini. Berapa kali? 3 kali dari sini. Suruhnya 3 ya. Jadi
40 juta dikali 8, dikali 8, dikali 8, dibagi 1000. 1000-nya dari mana? Seribu ini 1000% ya. Bukan 1000%. 1000 ini menurut dari kalau pangkat 2 mungkin 100, pangkat gitu 1000. Gitu kah? Kalau salah di komen ya. Terus di sini kalau potret lagi, potretnya itu pakai HP ya, biar cepat. Tapi lama juga sih. 40 juta dikali 8, dikali 8, dikali 8. Sama dengan totalnya segini dibagi 1000. Ya betul. Kan dia itu awalnya 20, apa itu, pokoknya 20 jutaan. Nolnya tuh nggak bisa dilihat ya, bukan 20 juta. Cara dia nolnya tuh berapa ya? Kalau di HP, nolnya kebanyakan itu nggak bisa terlalu dibaca ya. Jadi ketika dia dibagi 1000, itu totalnya itu 20 juta 480.000. Nanti buat teman-teman di kotret aja ya. Nah, ini bagaimana dengan penerapan logaritma dalam pertumbuhan dan penyusutan. Nah, untuk contoh nomor 6, nilai tanah saat ini tuh bernilai 250 juta. Kenaikan nilai tanah per tahunnya itu 8%. Nah, berapa tahun nilai tanah itu menjadi Rp 630 juta? Nah, caranya adalah ini 250 juta itu kan nilai tanah saat ini ya. Terus satu itu dari rumus, 8% itu dari kenaikan nilai tanah per tahunnya itu 8% ya. N-nya itu seperti biasa periode ya, kalau nggak salah periode. Nah, ini kan pengen 600 nih. Ini tuh pengen 600, kan 250. Kalau 630 itu berapa tahun gitu pertanyaan. Ini tinggal ini dapat dari sini ya, turunin ke sini. 630 juta dibagi dengan 250 juta. Turunin lagi ke bawah ini, ketika 630 dibagi 250 itu hasilnya 2,52, dan N itu adalah ini dimasukin ke dalam hitungan N sama dengan 1,08 logaritma 2,52. Terus N itu logaritma 2,52 dibagi log 108, 1,08. N-nya itu sama dengan 0,40, bukan kosong ya, 0,40, 141 dibagi 0,03324. Nanti hasilnya adalah 12. Berarti akan mendapatkan 630 ini dalam 12 ini maksudnya 1 tahun ya, atau 12 tahun. Dan itu periodenya 12. Periodenya 12 ya. Terus di sini berapa tahun? Iya ya, 12. 12 ini 12 tahun ya, mana PT? Mana PT ya? Tadi lama banget 12 tahun. Enggak, 12 tahun. 12 tahun apa 12 bulan? Tahun deh. Karena ditanyanya tahun. Oh, 12 bulan. Aduh, gitu deh. Lalu di sini kita lanjutin di modul 4 sampai 6 ya. 4 itu ada penggunaan fungsi dalam ekonomi. Ya, untuk analisis kesalahan mahasiswa itu menyusun persamaan equilibrium, pergeseran kurva equilibrium akibat pajak dan subsidi,
dan juga manipulasi rumus fungsi tabungan. Nah, modul 5 itu fungsi non linear ya. Itu biasanya analisis kesalahan mahasiswanya itu cara menggambarnya. Ya sih, memang susah. Matematika itu ya kalau kita salah titik atau salah uh, garis itu ya beda arti gitu. Jadi ngeri menurut Ete ya. Nah, yang modul 6 ini adalah penggunaan fungsi nonlinear ya. Itu titik equilibrium non-linear pergeseran kurva independensi. Nah, untuk penerapan fungsi linear dalam ekonomi ini ada keseimbangan pasar ya. Di sini juga ada pergeseran keseimbangan. Kenapa aja ada pergeseran keseimbangan? Ada subsidi. Nah, untuk fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar ini adalah bentuk umum fungsi permintaan dan juga rumusnya ya. Uh, uh. Kalau tadi di atas ini uh, bentuk umum dari fungsi permintaan, kalau yang bawah ini bentuk umum dari fungsi penawaran. Jadi kalau permintaan itu bentuknya seperti itu, dan seperti segitiga apa ya tadi? Lupa. Nah, itu ya gambarnya coba diperhatiin karena jangan sampai salah arti atau pemahaman ya. Oke. Oke, lanjut. Untuk keseimbangan pasar, rumusnya itu adalah uh, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran ya. Ini tabelnya, bukan tabelnya, gambarnya ya. Astagfirullah, grafiknya. Lalu misalkan kita masuk ke contoh kasus 1, fungsi permintaannya itu 15 dan tadi C-nya itu. Fungsi permintaannya P sama dengan 15 dikurangi Q, fungsi permintaan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ya. Nah, ditanyakannya PE dan Q. PE itu, P ini di sini adalah harga keseimbangan dan QE ini adalah jumlah keseimbangan. Nah, untuk menjawabnya itu permintaan itu kayak kayak dibalik ya, misalkan P ini sama dengan 15 dikurangi Q, di sini Q sama dengan 15 dikurangi P, jadi dibalik penawarannya itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, Q-nya itu adalah karena dia hmm, 6, 2, 15 P, P-nya ini kan dari atas ya. 62 P ini astagfirullah.
21 dari mana? Dari sini. Kalau dia pindah ke kanan itu jadinya positif ya. 3-nya dari mana? Dari sini. 3P. P sama dengan 7. 7-nya dari mana? 21 dibagi 3. Ini ada bingung di 6 ditambah 2P ini dapat dari mana? Ada bingung. Lupa ya. Terus di sini kan P7. 7 itu kan dari hasil ini. Terus Q-nya 15 dikurangi P. Sama dengan 15 dikurangi 7. Ini dikurangi ini. Hasilnya adalah 8. Jadi PI atau jumlah keseimbangan harga keseimbangannya yaitu 7. Terus untuk jumlah keseimbangannya yaitu 8. Enggak ribet sih ya. Itu Allah. Di sini ada pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pengaruh pajaknya yaitu pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik, sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen. Nah, pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas sehingga penggal yang lebih tinggi pada sumbu harga. Nah, jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah P sama dengan A ditambah B, Q, ya maka sesudah pajak ia akan menjadi P sama dengan A ditambah BQ ditambah T sama dengan buka kurung A ditambah T tutup kurung ditambah BQ. Nah, untuk contoh kasus kedua ya, diketahui permintaannya itu P sama dengan 15 dikurangi Q. Penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Nah, pajaknya itu yaitu per tahunnya 3 per unit. Nah, ditanyakan berapa permintaan dan penawaran keseimbangan sebelum dan sesudah pajaknya. Nah, misalkan sebelum pajak itu kan PI-nya itu 7 tadi, dan 7 itu tadi yang harga apa sih? Yang harga keseimbangannya itu tadi 7 ya. Terus jumlah keseimbangannya itu 8. Sesudah pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih tinggi. Persamaan penawarannya berubah dan kurvanya pun bergeser ke atas. Untuk penawaran sebelum pajak, itu kan tadi P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ya. Nah, lalu di sini penawaran sesudah pajaknya yaitu rumusnya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3 sama dengan itu 6 ditambah 0,5 Q ya. Lalu sedangkan untuk permintaan tetapnya yaitu P sama dengan 15 dikurangi Q, keseimbangan pasarnya itu PD itu harga permintaannya. Untuk harga permintaannya itu
sama dengan 15 kurangi 6 ditambah 0,5 Q sama dengan karena dia berpindah ke kanan, jadi dia itu kayak min ya. Min 1,5 Q itu sama dengan min 9 ya. Nah, untuk Q-nya sendiri yaitu keseimbangannya itu 6 Q Q Q. Terus takut salah teh artinya Q jumlah ya. Jumlah, astagfirullah, ini jumlahnya itu yaitu 6, jumlah keseimbangan pasarnya. Jadi untuk jumlah sesudah pajaknya kita tinggal masukin aja. P itu tadi lupa lagi ya. Harga keseimbangannya ya. Harga. Nah, ini harganya itu 6. Lupa lagi E-nya itu apa ya? Astagfirullah. Harga keseimbangannya itu sama dengan 9 dan ada tanda petiknya itu dibaca apa? Oh ya Allah. P titik I dibaca oh, adalah ngantuk. Pokoknya yang sesudah pajak, harga keseimbangan sesudah pajaknya itu 9 dan jumlah keseimbangan sesudah pajaknya itu 6 ya. Jadi kurvanya begini. Kalau ada titik itu artinya sesudah ya. Sesudah pajak. Wah. Nah, untuk beban pajak yang ditanggung konsumen atau TK-nya yaitu rumusnya TK sama dengan jumlah uh, jumlah keseimbangan sesudah pajak dikurangi yang 7 itu tadi apa ya? Oh. Sebelum pajaknya ya. Hmm. Dalam contoh kasus di atas berarti TK-nya itu 9 dikurangi 7 sama 2. Ya. Ini ada beban pajak yang ditanggung produsen atau TP. Tanggung konsumen TK, tanggung produsen TP. Nah, misalnya bagian dari pajak yang ditanggung oleh produsen atau TP adalah selisih antara
Besarnya pajak per unit barang atau T dan bagian pajak yang menjadi tabungan konsumen TK. Rumusnya adalah TP sama dengan T dikurangi TK. Nah, dalam contoh kasus 2 yaitu TP sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 3-nya dari mana sih? Ini. Nah, oh. Lalu lanjut ke jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah atau T. Rumusnya yaitu T sama dengan jumlah keseluruhan sudah pajak dikali T. Dalam contoh kasus 2 yaitu T sama dengan 0 dikali 3 sama 18. 6 QE-nya ini 0. Oke, ini dari tadi ya. Sini ada pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, pajak proporsional itu adalah pajak yang misalnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan diterapkan secara spesifik, misalnya Rp3 per unit barang. Nah, meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan itu, namun analisisnya itu sedikit berbeda ya. Nah, jika persamaan penawaran semula itu P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A, min A dibagi B sama dengan 1 dibagi B dan P terkurung, maka dengan dikenakannya pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru akan menjadi seperti ini ya rumusnya. Pusing sih rumusnya. Nah, itu pusing banget rumusnya. Kita masuk ke rumus ke contoh soal kasus ketiga ya. Diketahui 15 dikurangi Q untuk permintaannya, penawarannya itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. T-nya itu 25%. Nah, ditanyakan berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Penyelesaiannya yaitu sebelum pajak atau P-nya itu kan kita udah tahu 7 dan Q-nya itu 8 ya. Sudah pajak itu persamaan penawarannya akan berubah, sementara permintaannya ya tetap P sama dengan 15 dikurangi Q, Q 5 sama dengan 15 dikurangi P. Penawaran sesudah pajak dengan rumus dengan P itu sebanyak 25% sama kalau didesimalin jadi 0,25. Nah, di sini masukin ke rumus P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 0,25. 0,25 itu kan dari 25% tadi. Terus P-nya itu 4 ditambah 2 dibagi 3 Q. Terus untuk keseimbangan pasar yaitu PD sama PD sama dengan PS ya. Nah, kita masukin ke rumus
15 dikurangi Q sama dengan 4 ditambah 22 dibagi 3Q. Nah, 5 dibagi 3Q sama dengan itu 11. 100. Nah, ini pasti nanya-nanya nih. 11 dari mana? Dari 15 dikurangi 4. Hasilnya 11. Ini 5/3 dari mana? Oh, ini ditukar. Ini dibagi totalnya adalah 6,6. Jadi sesudah pajak itu 8,4. 8,4 itu dari mana? Ke pajaknya ya, Q-nya 0,6. Ini kenapa kan 4-nya ini mungkin ya? Oh, Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah dari setiap unit barang adalah T dikali T sama dengan 0,25 plus 0,25 dikali 8,4 dari harga seimbang tapi maaf. Jadi 0,25 dikali 8,4 itu 2,1. Untuk kurvanya seperti ini ya, pusing saya nggak bisa kurvanya ini. Memang kelemahan mahasiswa di kajian matematika ekonomi itu adalah kurva-kurva ya, kayak gitu, susah. Nah, pusing adalah jadi besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen untuk setiap barang yang dibeli adalah TK sama dengan harga keseimbangan setelah pajak dikurangi harga keseimbangan sebelum pajak sama dengan 8,4 dikurangi 7 yaitu 1,4 ya. Nah, sedangkan yang ditanggung produsen adalah tanggungan produsen yang sama dengan T dikurangi TK sama dengan 2,1 dikurangi 1,4 sama dengan 0,7. Nah, untuk jumlah pajak yang ditanggung oleh pemerintah pada T sama dengan Q itu harga ya, jumlah peroleh setelah sudah pajak dikali T itu 6,6 dikali 2,1 sama 13,89. Lalu di sini ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi sendiri itu merupakan kebalikan atau lawan dari pajak ya. Oleh karena itu sering
juga disebut pajak negatif. Nah, seiring dengan itu pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalikan dengan pengaruh pajak, sehingga kita dapat bersifat spesifik dan dapat juga bersifat proporsional. Nah, untuk pengaruh subsidi, subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Nah, dengan subsidi sebesar S, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah dengan tenggang. Lalu yang lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga ya. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya itu P sama dengan A ditambah BQ, maka sesudah subsidi akan menjadi P sama dengan A ditambah BQ dikurangi S sama dengan buka kurung A dikurangi S tutup kurung BQ ya. Untuk contoh soalnya, contoh kasusnya yaitu misalkan permintaannya seperti yang tadi di atas ya. Permintaan P sama dengan 15 kurangi Q, penawarannya itu P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, lalu subsidinya yaitu sebesar 1,5 Q per unit. Dan ditanyakan berapa P dan Q keseimbangan penawaran permintaan keseimbang sebelum dan sesudah subsidi. Untuk kenapa subsidi? Tadi kan dia hasilnya 7, P-nya 7, dan Q-nya itu 8. Dengan subsidi harga jual yang ditawarkan oleh produsen menjadi lebih rendah, persamaan penawaran berubah dan kurvanya pun bergeser turun ya. Untuk penawaran tanpa subsidi itu rumusnya P sama dengan 3 ditambah 0,5 kilo. Untuk penawaran dengan subsidi itu kita masukin rumusnya P sama dengan 3 ditambah 0,5 kilo dikurangi 1,5 untuk subsidinya ya, subsidi per unitnya. Nah, lalu P itu sama dengan 1,5 ditambah 0,5 Q sama dengan Q sama dengan 3 min 3. Karena dari kiri ke kanan itu berubah menjadi negatif ya, min 3 ditambah 2P. 2P-nya dari mana ini? 3-nya dari mana? Di sini. Untuk permintaan tetap itu P-nya itu 15 dikurangi seperti yang tadi. Tinggal dibalik aja. Terus untuk keseimbangan pasarnya QD dikurangi QS. Nah, itu 15 dikurangi P sama dengan 3 ditambah 2P sama 18. Itu 18 sama dengan 3P itu total 18 bagi 3 itu 6 hasilnya. Jadi dengan adanya subsidi harga keseimbangan sesudah pajaknya itu 6 dan total jumlah keseimbangan sesudah pajaknya yaitu 9. Ini kurvanya. Nah, di sini ada bagian subsidi yang dinikmati konsumen, itu besarnya bagian dari subsidi yang diterima secara langsung oleh konsumen atau SK. Adanya selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi.
PE dan harga keseimbangan dengan subsidi. Nah itu gimana sih cara bedainnya, bacanya gitu ya. Yang contoh kasus di atas itu SK sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Bagian subsidi yang dinikmati produsennya itu dalam contoh di atas itu SP. Subsidi produsen sama dengan 1,5 dikurangi 1 yaitu 0,5. Makanya dari sini dari atas ya. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Lalu besarnya jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesuai subsidi. Itu dengan besarnya subsidi per unit barang. Dalam kasus di atas itu subsidinya yaitu 9 dikali 1,5 sama 13,5. Lalu di sini ada modul 7 sampai 9. Modul 7 ada materi limit dan turunan fungsi. Biasanya kesalahan mahasiswa itu yaitu menentukan nilai limit dan dalam fungsi rumit, menentukan continue discontinue, menentukan nilai turunan fungsi rumit. Lalu yang ke-8, modul 8 ini penggunaan turunan dalam ekonomi, yaitu perilaku konsumen, biaya produksi dan penerimaan, cara membaca grafik fungsi produksi. Yang modul 9 itu maksimum dan minimum suatu fungsi. Itu kata kunci maksimum dan minimum itu dan juga keuntungan produsen. Aplikasi turunan dalam ilmu komunikasi. Aplikasi turunan dalam ilmu ekonomi. Konsepnya ada TP, TC, TR, AP, AC, AR. Konsep pentingnya marginal produk, marginal revenue, marginal cost, dan marginal utility. Nah, di sini misalkan ada soal andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 dikurangi 2Q. Tentukan besarnya penerimaan total maksimum. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan PR sama dengan P dikali Q. Itu total penerimaan. Untuk mencari total penerimaan, dan MR sama dengan R itu marginal revenue. AR sama dengan R dibagi Q itu untuk average revenue ya. Cara baca grafik kita juga masih bingung cara bacanya. Ini ya. Ini lanjut. Contoh pada MR itu kan sebenarnya 0,16 dikurangi 4Q ya. Terus diperolehnya 0. Nah, Q-nya itu kan 4. Ini 4Q. Ya. Terus R-nya itu kan 16 nih. 16. Buka kurung dikalikan 4 dikurangi 2 ke kurung 4 tutup kurung pangkat 2. Nah, itu ditotalin aja nanti ketika udah dapat hasil 16 kali 4 2 dikali 4 2 itu tinggal dikurangi aja nanti hasilnya begitu. Fungsi total penerimaan sebuah perusahaan perdagangan dinyatakan oleh R sama dengan FQ sama dengan min 5Q pangkat 2 ditambah 30Q. R-nya itu total penjualan dan Q-nya itu kuantitas barang. Tentukan fungsi penerimaan marginalnya.
Untuk fungsi penerimaan marginal, kita pakai rumus yang R sama dengan min 5Q pangkat 2 ditambah 30Q MR marginal revenue ya sama dengan R sama dengan jadi R dibagi dQ ya sama dengan 10Q ditambah 30. Lalu itu untuk penerimaan marginalnya. Untuk fungsi penerimaan rata-rata kita pakai rumus yaitu AR dibagi Q sama dengan min 5Q pangkat 2 ditambah 30Q dibagi Q sama dengan min 5Q ditambah 30. Nah, lalu di sini yang selanjutnya ada ini harusnya ini B ya, harusnya ini B, ini C. Penerimaan marginal bila Q-nya 3, yaitu marginal revenue-nya itu sama dengan min 10Q ditambah 30 sama dengan min 10 kurang 3 kurung ditambah 30 ya, dan itu totalnya 0. Lalu ada penerimaan rata-rata bila Q-nya itu 3, average revenue sama dengan min 5Q ditambah 30 sama dengan min 5 di sini buka kurung 3 tutup kurung ditambah 30. Nah, itu totalnya 15 ya. Lalu ada juga penerimaan total bila Q-nya 3. Revenue itu misalkan sama dengan min 5Q pangkat 2 ditambah 30Q sama dengan min 5 buka kurung 3 tutup kurung pangkat 2 ditambah 30 buka kurung 3 tutup kurung sambungan 5. Nanti di sini untuk sketsa grafiknya dan udah selesai, yaitu dia pembahasan tentang matematika ekonomi ya. Mohon maaf kalau ada penyampaian ET yang kurang jelas atau banyak kelirunya, mohon maaf karena ET juga sambil belajar lagi karena banyak lupa. Buat teman-teman nanti yang menonton replay, semoga dapat memahami bahasa ET dan juga mengerti yang dimaksudkan oleh ET, atau mungkin kalau nggak ngerti bahasa ET mungkin paham dengan gambar yang ada di layar ya. Semoga bisa membantu teman-teman buat fokus ke UAS supaya nilainya maksimal ya. Karena ini sudah pagi sekitar 1:30, kita izin pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.